Selamat siang, jumpa lagi dengan gua Heri, salah satu operator yang ada di wilayah Durensawit. Kali ini gue pengen ngebahas tentang salah satu aplikasi yang bakalan kita gunain untuk menjaring calon-calon peserta ujian nasional tahun 2016 yang berbasis Dapodik katanya. Banyak banget ya aplikasi kita yang udah kita pakai, ada ya macam-macam, gak usah disebutin satu-satu lah, pokoknya operator-operator di sekolahan, operator-operator sekolah pasti udah sangat penuh. Tapi sekali lagi kita harus tetap semangat, kita jadikan ini ibadah buat kita. Oke, kita mulai aja. Di sini saya udah download menu manual aplikasi pendaftaran calon peserta ujian nasional tahun 2016 berbasis Dapodik ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kita mulai, ada cakupan, ada pendahuluan. Jangan lupa di teman-teman kita juga pakai aplikasi yang ada di datadik.net ya, kalau nggak salah itu untuk 8355 yang baru kayaknya, tapi yang nggak jelas juga ya, SIMDIK masih dipakai, datadik juga begitu. Tapi ini untuk persiapan aja. Di tahun 2016 kita akan ada hajat besar, yaitu ujian nasional. Pastikan teman-teman operator udah menginput data yang valid, benar, dan hakul yakin, karena kalau enggak itu kedepannya bakal jadi masalah, karena masalah yang mendewasakan kita, insya Allah. Saya sendiri belum memeriksa kevalidan data sekolah saya, tapi ya kita saling berbagi aja, kita sharing ya. Kita mulai. Pertama, ini ada manual aplikasi pendaftaran calon peserta ujian nasional tahun 2016 berbasis Dapodik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menterinya, kalau ada yang nggak tahu, namanya menterinya Anies Baswedan ya. Nah, terus di sini cakupannya yaitu pendahuluan pihak terkait, lalu pendataan UN 2016, peran dan panduan penggunaan website manajemen data CAPE SUN. Dari awal yang mesti teman-teman tahu, teman-teman operator, untuk menggunakan ini nanti loginnya itu menggunakan username dan password yang teman-teman gunain di Perval VD ya, bukan username yang ada di Dapodik, karena saya udah coba dan gak bisa. Selanjutnya di sini ada pendahuluan pendaftaran calon peserta ujian nasional tahun 2016 akan menggunakan data peserta didik yang terdapat di aplikasi Dapodik ya kan. Sebelumnya kan kita cetak DCP, DNT itu menggunakan sistem SIMDIK ya. Untuk selanjutnya ya mudah-mudahan bener, bukan cuman dualisme data aja, dualisme sistem, tapi yang dipakai yang mana juga nggak jelas. Nah, di sini ada pendahuluan yang untuk pendaftaran calon peserta ujian nasional tahun 2016 menggunakan data peserta didik yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Ya, kita doakan aja. Ya kalau kita udah kerja keras taunya masih pakai yang lain juga ya, kita nggak tahu juga ya. Terus di sini aplikasinya mengharapkan agar kita memeriksa kelengkapan dan kemuktahiran data peserta didik calon peserta UN di aplikasi Dapodik seperti identitas. Ya, kemudian, nah ini data hasil peserta calon peserta UN. Daftar calon peserta DCP di website manajemen diserahkan oleh sekolah kepada panitia UN. Nah, kemudian pihak terkaitnya
itu ada sekolah itu jenjangnya SD, SMP, SMA dan SMK, kemudian panitia UN dan Kakadatadik kabupaten kota, Puspendik Kemendikbud. Lalu pendataannya antara lain seperti yang teman-teman lihat di sini, ada Dinas Pendidikan, ini manajemen sekolah, terus aplikasi biodata UN. Di sini nggak ada urutannya, cuma ya sepertinya nih dari sini awalnya dari manajemen nih, manajemen UN, terus baru sampai ke peserta UN ya. Kemudian di sini ada peran. Nah, peran sekolah itu antaranya satu, mengirimkan data ke server Dapodik, pemrosesan data yang saya di Portal PD terutama bagi peserta didik tingkat akhir kelas 6, kelas 9, kelas 12 seperti biasa, melakukan verifikasi kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN, mengunduh DCP, berita acara dari website ke manajemen UN, penyerahan daftar calon DCP atau DCP kepada panitia UN di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, penandatanganan berita acara, penyerahan daftar calon peserta atau DCP. Ini pasti ujung-ujungnya operator lagi. Semoga kedepannya operator bakal lebih diperhatikan kesejahteraannya. Oke, selanjutnya itu, nah ini ada alur plan sekolah juga. Mungkin dari awalnya tuh dari sini ya, dari Dapodik sini ke sini. Terus ada juga yang server Dapodik lari ke manajemen UN, yang perlu diperbaiki balik lagi ke sini, data oke, baru ada berita acaranya. Ya, nah di sini juga ada perbaikan untuk Perpal PD mengenai data nama atau data NISN. Nah itu di Perpal PD. Selanjutnya peran panitia dari kabupaten kota. Pertama itu mengadakan sosialisasi terkait pendataan calon peserta UN berbasis Dapodik. Yang kedua, menerima daftar calon peserta dari sekolah. Yang ketiga, penandatanganan berita acara DCP, melakukan verifikasi kelengkapan DCP, mengisi rekap data sekolah yang telah menyerahkan DCP di website manajemen UN, memproses DCP yang telah diterima, terus memastikan semua sekolah telah menyerahkan DCP. Kemudian mengirim data ke server Dapodik. Itu peran sekolah lagi. Ini peran sekolah tadi udah sepertinya. Terus kita lari peran sekolah lagi, peran kabupaten kota. Nah, ini peran Puspendik Kemdikbud. Satu, menetapkan satuan pendidikan, memantau mengevaluasi pelaksanaan proses pendataan UN. Wah, sedikit sekali tugasnya. Panduan penggunaan. Nah, ini yang penting sebenarnya. Nah, di sini ada Dapo Dikdas Manajemen kemdikbud.go.id manajemen UN garis miring web. Nah, di sini coba kita lihat. Ya, di sini kita lihat. Kita coba. Terus ada gambar-gambar yang gak jelas. Manajemen ya. Nah, ini manajemen. Terus web. Nah, ini. Kebetulan saya juga udah buka-buka. Isinya biasa aja. Nah, di sini isi username sama dengan yang Perpal PD. PN 139 Jakarta.ch.id. Sini kita masukin kode registrasinya. Kebetulan lupa. Kode registrasinya apa ya? Sebentar, saya lupa nih kebetulan. Maklum, operator banyak kerjaannya. Saya mau cek di login operator sekolah, biasanya ada change-nya di sini. Nah, sini aja. Iya, kita masukin kodenya. Login berhasil.
Nah, di sini ada menu beranda, calon peserta, dan logout. Karena mungkin belum jadwalnya, jadi di sini masih ada menu sebagai calon aja. Nah, di sini ada menu untuk pengaturan nomor kursi, untuk peserta UN, untuk berita acara, filter berdasarkan NISN. Semua ini adalah tugas kita sebagai operator Dapodik, tentunya yang bertanggung jawab atas kevalidan data dari peserta didik, terutama yang akan melaksanakan UN di 2016. Kemudian panduannya itu ini ada dua ya, ada untuk pendidikan dasar SD dan SMP alamatnya, terus juga ada yang SMA dan SMK. Ini tampilannya sama seperti yang tadi, serta UN seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Kemudian ini untuk pengaturan nomor kursi ya, untuk ruang ujian bangku siswa. Kemudian unduhan data, terus ada contoh hasil unduhan, panduan penggunaan website manajemen UN kabupaten kota, fungsi sebagai lembar monitoring yang sudah membuat DCP, mencatat tanggal dan keterangan saat membuat DCP di sekolah. Ya seperti itu aja. Nah nanti juga bakalan banyak nih menu-menu yang muncul. Saat ini sepertinya belum ya, belum, baru ada beranda aja. Terus dipantau terus. Oh bukan, ini ternyata adalah tampilan dari aplikasi punyanya Kakak Data di Kabupaten Kota. Kemudian, nah ini catatan penting, ini yang penting dan super penting. Kalau ada perubahan atau perbaikan, data diperbaiki melalui sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, catat ya, perubahan tersebut otomatis mengubah data di manajemen UN secara real time. Kemudian pastikan NISN valid melalui aplikasi Perval PD atau data kemdikbud.go.id. Jika sekolah memiliki kendala mengunduh data dan dapat meminta bantuan Kakak Data Dik. Terus periksa data kebutuhan khusus peserta didik, karena peserta didik dengan kebutuhan khusus akan mendapatkan soal sesuai kebutuhan khususnya. Yang terakhir, proses pengisian Dapodik untuk pendaftaran calon peserta UN berakhir tanggal 31 Desember 2015. Mantap. Terakhir, terima kasih dan oh iya sebenarnya ada jadwal. Ada jadwal itu adanya di mana ya? Oh bukan di sini. Ada jadwal untuk adanya di Juknis pendataan UN. Nanti coba dicari-cari ya untuk ininya, atau nanti saya coba upload, teman-teman bisa download juga. Banyak juga yang udah upload di internet. Oh ternyata kartu memori habis ya, terima kasih. Kayaknya masih bisa kali ya, ntar lagi ya. Oh tidak bisa ternyata. Oke. Sip. Oke teman-teman, mohon maaf banget karena memorinya udah full, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Sampai gua hapusin video gue, nanti gua uploadin lagi video yang lebih informatif. Oke, thanks for watching. Sorry, baru belajar bahasa Inggris. Thanks for watching and don't forget to subscribe in this. Okay? Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.